Sekarang kita gak usah mau tantang semua, kita mau nyanyi pakai bahasa Inggris.
boy band. Di situ hanya satu bank. Ini lagi rekam. Awalnya duduk pakai Pei duduk Pei. Mia duduk Mia. Ya, enggak. Kali ini ada satu pengumuman penting yang kalian semua harus perhatikan ya. Kalian semua tentu tahu bahwa setiap tahun sekolah kita mengadakan perayaan Natal. Nah, tahun ini kelas kita nih yang harus mempersiapkan acara spesial. Jadi, kita semua akan mengundang orang-orang penting untuk menjadi tamu kita. Siapa yang akan kita undang, Miss? Ini nih yang menarik. Kalian yang akan memutuskan siapa orang-orang penting yang akan kita undang ke perayaan kita. Apa kami boleh mengundang seorang penyanyi? Aku tahu, kita bisa mengundang seorang atlet olimpiade. Dia tinggal di dekat rumahku. Bagaimana dengan pengusaha? Oh, aku kenal seorang pengusaha restoran terkenal di kota kita. Bolehkah aku membawa anjingku? Dia sangat penting buat aku. Tentu saja kalian boleh mengundang penyanyi, atlet, atau pengusaha. Tapi maaf Matthew, kamu tidak bisa membawa anjingmu. Kita akan mengundang hanya orang saja ya. Nah anak-anak, kalian semua punya waktu 2 hari untuk mengundang orang-orang penting itu ke acara perayaan kita. Apakah sudah cukup jelas semuanya? Miss Sasa, apakah akan ada cookies di perayaan Natal kita? Tentu saja, Miss Sasa akan menyiapkan cookies yang paling enak buat kalian semua. Sekarang, ayo kita mulai bersiap-siap. Perayaan Natal kita akan diadakan 2 hari lagi.
Kita harus mempercantik sekolah. Maka tibalah hari di mana perayaan Natal di sekolah itu akan diadakan. Ruangan sudah dihias indah, makanan enak telah tersedia, dan semua orang sudah berdandan rapi, tak sabar untuk memulai acara. Segala sesuatunya sudah siap. Bapak kepala sekolah pun sudah datang. Kini semua tinggal menunggu kedatangan orang-orang penting yang telah diundang. Anak-anak, hari ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan Natal. Sekarang, Bapak Kepala Sekolah dan Misasa akan menyambut tamu-tamu penting yang sudah kalian undang ke acara kita. Bagus sekali. Kalau semua tamu kita sudah hadir, sekarang mari kita mulai acara perayaan Natal kita. Tunggu Miss, ada satu orang penting lagi yang akan datang ke acara kita. Oh, bagus Matthew. Bisakah kamu memperkenalkan tamu kita? Ya Miss, perkenalkan semuanya, ini adalah Pak Adi, tukang sampah yang mengurus semua sampah di kota ini. Tukang sampah? Kamu serius Matthew? Bukankah Misasa meminta kita mengundang seseorang yang penting? Kita sudah mengundang atlet, penyanyi K-pop terkenal, dan pengusaha restoran yang sukses. Kenapa kamu malah mengundang tukang sampah? Menurutku, Pak Adi ini juga seseorang yang penting. Karena biarpun Pak Adi seorang tukang sampah, dia sudah sangat berjasa karena membuat kota kita bersih. Betul kata Mona. Aku ini seorang koki dan pengusaha yang punya banyak restoran. Kalau tidak ada orang seperti Pak Adi yang mau mengambil sampah, restoranku bisa kotor dan bau. Seorang tukang sampah sangat penting buat bisnisku. Ya, kalau tidak ada orang yang mau membersihkan sampah di setiap pertandingan, kami para atlet tidak akan bisa berkonsentrasi dan tampil baik karena lapangan akan kotor dan kami bisa pusing mencium bau sampah. Setuju. Aku sangat setuju.
Kalau tidak ada orang seperti Pak Adi, kami juga tidak bisa tampil menyanyi dan menari dengan baik. Setiap kali kami membuka mulut untuk menyanyi, bukan suara yang akan keluar, karena kami harus menahan nafas supaya tidak mencium bau sampah. Atau kami bisa saja menabrak tumpukan sampah setiap kami menari. Itu semua benar sekali. Pekerjaan seorang tukang sampah sebetulnya sama pentingnya dengan pekerjaan yang lain. Dan seorang tukang sampah sama terhormatnya dengan orang lain. Anak-anak, tahukah kalian? Semua ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan semua orang sama pentingnya dan sama berharganya. Begitu berharga dan pentingnya kita bagi Tuhan sampai Dia sendiri mau datang ke dunia lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Inilah arti Natal yang sebenarnya. Nah, sekarang sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang Natal, mari kita ajak tamu-tamu kita ini untuk duduk dan menikmati acara perayaan Natal di sekolah kita. Ganti baju. Ganti baju. Ganti baju. Selamat sore semua. Wah, hari ini ramai sekali ya. Hari ini Natal kita istimewa. Kenapa? Karena kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Natal. Dan istimewanya ternyata perayaan Natal kali ini dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Nah, sebelum Pak Kepala Sekolah menjelaskan tentang Natal, yuk sekali lagi kita berdoa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ikuti, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti dan kami makin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik, siapa yang mau mendengar kisah cerita Natal Kepala Sekolah? Sudah siap? Baik. Nah, tema kita hari ini adalah yaitu apa? Jesus comes for everyone. Ya, Yesus datang untuk kita semua. Bilang kanan kirimu, Natal kita hari ini untuk kita semua. Bilang kanan kirinya. Oke, ya. Yuk kita sama-sama baca bagian ini ya. Nah, sebagai dasar firman Tuhan kita sore ini. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut. Mana suaranya? Sebab. Terus? Apa lagi? Coba sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa bahwa apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya. Nah, hari ini Pak Kepala Sekolah mau ceritakan sesuatu. Di dalam sebelum dunia ini diciptakan, ya, ada 2 berita penting yang harus kita simak baik-baik. Berita apa saja itu? Nah, sebelum kita melihat itu, coba kira-kira siapa yang mau mendengar kabar baik dan kabar buruk? Lebih suka mana? Kabar baik, ini ya. Nah, good news dan bad news. Kabar baik dan kabar buruk. Kira-kira kalau kabar buruk itu apa sih? Kalau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, coba siapa yang pernah mainannya rusak? Nah, itu kabar buruk. HP-nya pernah pecah karena terlepas terus terbentur lantai, atau mendapat nilai yang buruk. Waduh, di sekolah saya ada yang ngiji terus nih.
Nah, siapa yang pernah mengalami itu? Itu kabar buruk. Ada nggak yang senang mengalami ini? Nggak ada yang mau. Nah, tapi sebaliknya ada kabar baik. Apa itu kabar baik misalnya? Nah, wah, siapa yang dapat nilai kemarin terakhir? Kira nilainya bagus-bagus. Ada? Wah, keren. Ya, siapa yang pernah mendapatkan mainan baru? Oke. Dan satu lagi. Nah, ini menjelang liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru. Siapa yang sudah rencana liburan ke luar negeri, keluar kota bersama keluarga? Iya, itu kabar baik apa enggak? Siapa yang senang? Oke, ya, semua senang. Ya, nah, tahukah kita ketika dunia ini diciptakan oleh Tuhan, ternyata ada sebuah papan pengumuman yang begitu besar, yaitu good news dan bad news. Waktu Tuhan ciptakan pertama kali manusia, wah, semuanya good news, sungguh amat baik. Tapi tiba-tiba manusia yang diciptakan itu melakukan apa? Dosa, sehingga menyebabkan mereka harus mendapatkan hukuman, sehingga ini menjadi kabar yang buruk. Apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, tiba-tiba Tuhan memberikan dua kabar ini. Yang pertama, buat mereka manusia yang jatuh ke dalam dosa, mereka akan mengalami yang namanya the hell, neraka. Dan juga kenapa? Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi Tuhan yang menciptakan manusia yang begitu berharga, bernilai, Tuhan tidak mau manusia itu binasa. Karena itu, karena cintanya yang begitu besar, Dia datang ke dalam dunia dan melihat, oh, ciptaanku akan binasa. No. Aku tidak mau itu terjadi. Maka aku harus menyelamatkan mereka. Dan mereka harus mengalami yang namanya heaven. Apa itu? Surga. Siapa yang milih neraka? Siapa yang milih surga? Semuanya pasti. Ini kabar baiknya. Pertanyaannya, bagaimana supaya surga itu kita boleh alami? Nah, di Natal pertama, itulah bukti Tuhan menyatakan cintanya, kasihnya kepada kita. Ya. Nah, bagaimana itu? Cara satu-satunya adalah Allah memberikan anugerah keselamatan. Nah, seperti apa di Natal yang pertama itu? Coba. Natal pertama itu seperti apa? Sebelum kita melihat itu, coba jawab dulu. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar Natal? Ada hadiah? Ada. Ada apa lagi? Menghias pohon Natal? Siapa di rumah pasang pohon Natal? Oke. Di sekolahnya pasang pohon Natal? Oke. Siapa yang berkumpul bersama keluarga? Nah, ya. Tetapi apakah Natal hanya sekedar itu saja? Natal yang sesungguhnya adalah apa? Mengingatkan kita saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Yesus datang bukan hanya untuk apa? Satu orang, tapi untuk kita semua. Makanya tadi waktu malaikat Tuhan berjumpa dengan gembala, dia mengatakan bahwa berita ini adalah berita sukacita bagi seluruh bangsa. Nah, bagaimana Natal itu? Natal pertama itu terjadi. Kita lihat sebentar ya. Yuk. Dahulu kala, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, sesuatu yang sungguh menakjubkan terjadi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang bersinar terang, Tuhan memiliki kejutan yang luar biasa bagi dunia. Maria dan Yusuf sedang dalam perjalanan ke Bethlehem. Maria akan segera melahirkan seorang bayi yang sangat-sangat istimewa. Mereka telah menempuh perjalanan jauh dan membutuhkan tempat untuk menginap, tetapi Bethlehem begitu penuh. Tidak ada tempat yang tersisa.
Akhirnya, seorang pemilik penginapan yang baik hati berkata kepada mereka, "Saya tidak punya kamar, tetapi kalian bisa tinggal di kandang bersama hewan-hewan." Kandang itu tidak mewah, tetapi Maria dan Yusuf senang karena punya tempat untuk beristirahat. Dan malam itu, dalam keheningan kandang, bayi Yesus lahir. Maria membungkusnya dengan kain lembut dan membaringkannya di palungan, tempat tidur kecil yang terbuat dari jerami. Bayi mungil ini adalah putra Tuhan, yang diutus untuk membawa cinta dan kegembiraan bagi seluruh dunia. Natal membawa kegembiraan bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena Natal adalah kabar terbaik yang dibutuhkan manusia berdosa. Karena Yesus lahir untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang. Buat saya, buat kita semua. Coba bilang sama-sama. Yesus datang dan lahir untuk menyelamatkan saya. 1, 2, 3. Ya, jadi Natal itu adalah perayaan kasih Allah yang luar biasa, yang terbesar bagi manusia. Melalui siapa? Kelahiran Tuhan Yesus untuk memberikan kasih dan damai kepada semua orang. Itu sebabnya setiap Natal. Coba siapa di sini hatinya yang sedang marah, lagi jengkel, lagi kesel? Nah, Natal akan memberikan damai itu. Kenapa? Karena Yesus lahir hidup di dalam hati kita. Siapa yang mau Yesus lahir di hati kita, di hidup kita, memberikan kedamaian itu, memberikan sukacita itu, bahkan memberikan apa? Yaitu keselamatan bagi hidup kita. Karena itu, mulai hari ini, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat hidup saya. Ya, jadi setiap Natal sebenarnya bukan hanya setiap bulan Desember. Setiap hari kita merayakan Natal. Ya kan? Dari Senin sampai Minggu. Dari Januari sampai Desember. Setiap hari kita merayakan Natal. Kenapa? Karena damai dan sukacita dari Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, karena itu berita pertama ketika kabar baik ini disampaikan, ternyata Tuhan menyampaikan itu kepada orang yang sangat sederhana. Orang yang tidak pernah dipandang, orang yang dianggap hina, yang tersingkirkan. Siapakah mereka? Dia adalah seorang gembala. Jadi Tuhan datang kepada semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi orang-orang yang sederhana. Nah, seperti apa itu ketika malaikat Tuhan datang? Kita lihat sebentar ya. Seperti tadi yang Injil Lukas katakan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, malaikat memberikan kabar baik tentang sukacita besar bagi seluruh bangsa. Bagaimana itu terjadi? Kita lihat. Dahulu kala, pada suatu malam yang tenang di luar kota Bethlehem, sekelompok penggembala sedang menggembalakan domba-domba mereka. Suasananya damai dan tenang, seperti malam-malam yang lain. Lalu, tiba-tiba, cahaya terang memenuhi langit, dan seorang malaikat muncul. Para gembala merasa takjub dan sedikit takut. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawa kabar baik kepadamu, yang akan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Hari ini, di Bethlehem, seorang juru selamat telah lahir. Dia adalah Mesias, Tuhan. Kamu akan menemukan bayi itu dibungkus dengan lampin dan berbaring di palungan." Lalu langit dipenuhi dengan malaikat yang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka bernyanyi, "Kemuliaan bagi Tuhan di surga yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Gembala-gembala itu takjub dan berkata satu sama lainnya, "Apakah kamu mendengarnya? Sang juru selamat telah lahir.
Mari kita pergi ke Bethlehem dan melihat mukjizat ini. Betul, kita harus segera pergi. Para gembala dipenuhi dengan sukacita. Mereka segera berangkat ke Bethlehem, ingin sekali melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan malaikat. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Maria dan Yusuf, dan di sana, terbaring di palungan, ada bayi Yesus. Para gembala dipenuhi dengan sukacita saat mereka melihat juru selamat kecil itu yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kedamaian bagi dunia. Salah seorang gembala berkata, tepat seperti yang dikatakan malaikat. Kita harus memberitahu semua orang berita yang luar biasa ini. Setelah melihat Yesus, para gembala tidak ingin menyimpan kegembiraan itu untuk diri mereka sendiri. Mereka kembali ke ladang, memberitahu semua orang yang mereka temui tentang bayi yang lahir di Bethlehem. Orang-orang takjub dengan apa yang mereka dengar. Tuhan memilih para gembala yang rendah hati untuk membagikan kabar gembira ini, menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, tidak peduli seberapa besar atau kecil, kaya atau miskin. Pada malam suci itu, di kandang yang sederhana, hadiah terbesar dari Tuhan diberikan kepada kita, Yesus, Sang Raja Damai. Ia datang untuk menunjukkan kasih, kebaikan, dan harapan kepada kita. Nah, datang memberikan pengharapan bagi kita. Bahkan dikatakan dia memberikan damai itu. Jadi sekali lagi, Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan kita, mengasihi kita, membawa sukacita dan damai bagi semua orang di dalam hidup kita. Nah, kakak kepala sekolah mau bertanya, siapa di sini yang masih suka bertengkar sama saudara, kakak adik? Nah, masih suka omong-omong yang kasar. Nah, Natal kali ini Tuhan datang untuk memberi damai di hatimu. Siapa yang mau menerima damai itu? Siapa yang mau menerima sukacita besar itu? Semua mau? Nah, kalau semua mau, mari. Natal tahun ini mau mengajarkan kita untuk kita boleh saling berbagi sebagaimana Tuhan Yesus datang untuk kita semua, untuk memberikan kasih yang terbesar, sukacitanya yang luar biasa itu, sehingga kita tidak memandang siapapun orang-orang yang kita jumpai. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, yuk sekali lagi, Natal sekali lagi mengingatkan kita, ini ada waktu ya untuk mengingat kita betapa besar kasih sayang Tuhan kepada setiap kita. Sekarang Pak Guru mau tanya, apakah engkau mau membuka hatimu? Siapa yang mau membuka hati menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang ke dalam dunia untuk memberikan damai, sukacita, dan keselamatan kekal. Dan berita ini saya mau bagikan kepada semua orang, kepada opa-oma, papa-mama, teman-teman, sahabat-sahabat, dan kepada setiap orang yang saya jumpai, supaya mereka juga mengalami hidup yang kekal. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan berbagi kasih Natal? Yuk, Natal kali ini biarlah sukacita dan damai Natal itu terus kita beritakan kepada banyak orang. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Yuk kita sama-sama nyanyi We Wish You Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
usah simpingnya siap dulu. Juara ketiga Michelle. Mana Michelle dari Pekalongan? Tepuk tangan. Juara kedua Yesi. Kasih tepuk tangan juga. Juara pertama Eliana. Ya, oke. Siapa yang belum dipanggil? Galilea, Lausa Maya. Lausa Maya siap? Lausa Maya, gimana saya mau lihat? Lausa Maya. Loh, Lausa Maya, namamu ganti tak? Ganti Michelle, dipanggil Lausa Maya, kok diam aja loh. Lausa Maya yang juara pertama Megumi. Yuk silakan maju. Abi. Lausa Abi mana ya? Lausa Abi. Oke. Juara 2 April. Mana April? Juara ketiga Mita. Juara pertama Jose. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Sebelah sana. Lausa Abi. Oh, Lausa Abi sudah berubah bentuk. Silakan. Yang dipanggil Lausa Abi, yang keluar Bu Esau. Biasa adanya aja ya anak-anak ya. Dan kita kasih tepuk tangan untuk yang juara kelas semua. Sudah kelasnya belum? Oke, sudah selesai semua. Kembali. Bosana, prepare. Anak-anak jangan pulang.